Ada kabar baru, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena dia terlibat kasus suap bersama Harun Masiku. Saya penasaran aja sih dengan Ibu Mega. Katanya Bu Mega kalau Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka, maka Bu Mega akan maju ke KPK. Saya pengen lihat benar nggak nih Bu Mega akan maju ke KPK untuk membela Pak Hasto. Teman-teman, saya mau sedikit cerita lah ya tentang orang-orang yang sudah menyakiti hati Pak Jokowi, sudah mencari-cari kesalahan Pak Jokowi, mempersulit Pak Jokowi beserta keluarganya. Maka akhir cerita dari semua yang telah mereka lakukan itu adalah kesulitan buat diri mereka sendiri. Contohnya Pak Hasto ini. Pak Hasto kan selalu mencari-cari kesalahan Pak Jokowi, selalu membuat-buat berita untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Dan akhir ceritanya justru dia yang sengsara. Sebenarnya ini bukan satu dua orang yang seperti itu ya, bukan Hasto saja. Sebelum-sebelumnya juga sudah diperlihatkan kepada kita orang-orang yang mempersulit Pak Jokowi, akhir ceritanya dia akan sengsara. Contohnya Anies Baswedan, sekarang jadi pengangguran. Contoh yang di depan mata, Ganjar Pranowo, cuma dikasih 16%. Kemudian yang besar lagi, PDIP, kalah pilkada di mana-mana. Makanya benar kata Bapak Bambang Pacul, jangan bermain-main dengan orang baik. Ya, itu yang harus dicamkan. Saya hanya ingin mengingatkan juga buat anak abah, anak banteng, anak kebo ini ya. Jangan kalian cari-cari kesalahan terus deh Pak Jokowi dengan keluarganya. Nanti akhir ceritanya justru kesulitan buat diri kalian sendiri. Ya, kalian bully, kalian jelek-jelekan, nanti kesudahannya sengsara buat kalian. Saya kasih satu contoh. Ratna Sarumpait masih kenal? Nah, sekarang Ratna Sarumpait sedang dilaporkan ke polisi oleh cucunya. Cucu kandungnya melaporkan Ratna Sarumpait ke polisi. Ini sebenarnya akhir cerita dari apa yang pernah dilakukan oleh Ratna Sarumpait yang pernah memfitnah Pak Jokowi. Katanya Pak Jokowi menyuruh orang gebukin dia. Fitnah ya, dan kesudahannya dia dipenjara, kemudian sekarang dia dilaporkan oleh cucunya ke polisi. Saya pernah membuat sebuah video yang isinya contoh-contoh orang yang kualat dengan Pak Jokowi. Yang doain Pak Jokowi meninggal, ternyata dia yang meninggal duluan. Banyak, nggak cuma satu dua orang, banyak. Untuk itu saya ingin memberikan lagi warning kepada kalian-kalian yang suka membuli Pak Jokowi, menjelek-jelekan Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, mencaci Pak Jokowi, kemudian memfitnah Pak Jokowi. Maka kesudahannya sudah, kalian pasti akan tahu kesudahannya, kalianlah yang akan sengsara. Ya. Kado Natal buat Pak Hasto. Menjelang perayaan Natal tahun 2024 ini ada kabar kurang enak buat Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap kepada KPU yang juga melibatkan Harun Masiku. Harun Masiku sendiri sampai hari ini tidak ketahuan rimbanya. Tapi tenang, buat yang tidak suka dengan Pak Hasto jangan buru-buru senang atau membuli beliaunya. Status tersangka itu adalah tahap awal terhadap penetapan hukum kepada seorang warga negara. Masih ada proses selanjutnya hingga si tersangka dijatuhi vonis melalui keputusan pengadilan. Menanggapi berita ini, sebagian orang menganggap dan menarasikan penetapan tersangka Hasto Kristianto dalam kasus suap KPU ini bernuansa politik. Ada yang menyebut Hasto ditersangkakan karena giat menyerang dan menyudutkan Jokowi. Loh, kok lagi-lagi Jokowi ya? Hobi mengklaim semua salah Jokowi ternyata tetap trendy meski Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Kemarin ada pelukis yang pamerannya di Bredel dibilang karena Jokowi. Cagup Jateng kalah juga gara-gara Jokowi. Ganjar Pranowo kalah juga karena cawe-cawe Jokowi. Sekarang Sekjen PDI Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka juga gara-gara Jokowi. Heran ya, sebegitu tidak bisa move on-nya kah kaum paranoid itu dari sosok Jokowi?
Tapi yang jelas, semua tudingan yang dikaitkan dengan Jokowi itu tidak pernah disertai fakta dan data sebagai bukti. Bahkan tuduhan Jokowi mengintervensi Mahkamah Konstitusi atau menggunakan dana bansos untuk kepentingan pribadi pun masih bersifat tudingan tanpa pembuktian yang valid. Jadi dengan sederhana kita bisa simpulkan semua tudingan itu hanyalah bagian dari usaha untuk mendegradasi dan mendelegitimasi citra Jokowi di mata publik. Atau secara teknis ini adalah upaya untuk mengurangi kadar Jokowi efek di setiap pergerakan sosial politik. Mengingat Jokowi efek itu masih sangatlah kuat. Lihat saja pada kunjungan Jokowi ke Medan, Purwokerto dan Temanggung kemarin. Kecintaan masyarakat kepada Presiden ke-7 itu masih sangatlah tinggi. Jadi mengenai ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh penyidik KPK, sebaiknya disikapi kalem dan bijaksana saja. PDI Perjuangan lebih baik mengedepankan langkah-langkah yang rasional. Dunia belum kiamat kok. Jadi Bu Mega juga tidak usah mendatangi KPK bila Pak Hasto dipanggil, seperti yang beliau sampaikan secara lantang pada salah satu pidatonya. Pak Hasto sudah besar Bu, biarkan beliau menyelesaikan masalahnya sendiri. Walaupun memang suka nangis, tapi sepertinya Bu Mega nggak usah khawatir. Everything is gonna be alright. Bu Mega juga tidak perlu selalu mengklaim bahwa beliaulah yang membentuk KPK. Karena saksinya seperti Pak Laksamana Soekardi yang dulu sangat loyal kepada Bu Mega juga sudah menjelaskan dengan gamblang kepada masyarakat bahwa sebelum KPK berdiri ada badan yang dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie bernama KPKPN atau Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang diketuai oleh Pak Yusuf Shakir, di mana Pak Laksamana Soekardi juga ada di dalamnya. KPKPN ini adalah cikal bakal KPK sekarang. Dan celakanya pada zaman itu ketika semua pejabat negara diperiksa kekayaannya, entah kenapa Bu Mega seperti enggan diperiksa. Ini kesaksian dari Pak Laksamana Soekardi loh. Jadi tidak perlu panik dan histeris menghadapi ini. Tersangka itu kan baru status awal. Nanti pengadilan yang akan membuktikan bersalah atau tidaknya Pak Hasto. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai itikat pemerintahan Presiden Prabowo untuk membuat negara ini benar-benar bersih dari para pelanggar aturan dan hukum. Dan seperti yang saya ungkapkan di VT saya sebelumnya, lebih baik ikhlas saja. Yang namanya manusia kalau melakukan kesalahan ya dipertanggungjawabkan saja. Jangan belum apa-apa sudah nuding orang lain yang salah. Yang penting kita menjadi orang yang bersih di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menghukum ketika kita salah, tapi memberikan pelajaran supaya kita bisa memperbaiki kesalahan kita itu. Kalau perbaikannya harus dengan cara masuk penjara, ya nggak apa-apa. Kalau itu memang rencana Tuhan, yakin saja pasti akan selalu baik buat kita. Yang jelas Pak Hasto sepertinya tidak menangis lagi. Beliau cuma mengeluh kedinginan karena ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan KPK. Dan itu masalah simpel. Dan itu masalah sepele. Kecilin saja hasilnya atau minta dikirimi jaket yang lebih tebal. Semoga Pak Hasto tetap bersukacita menjelang Natal ini. Dan apapun yang akan terjadi, anggap saja itu kado istimewa dari Tuhan untuk kebaikan Bapak. Semoga bermanfaat. Rahayu. PDIP ini kebiasaan koruptor dibela. Hasto udah jelas-jelas ada buktinya, dibela, dianggap kriminalisasi ini segala macam. Kemarin pas Johnny J Plate ditangkep, ya kan dia Nasdem tuh ya, dibilang ini nggak ada muatan politik sama sekali. Tapi giliran dia yang kena, dia bilang saya ini terkriminalisasi, saya ini tersakiti, saya ini sengaja jadi korban politik. Pret. Kemarin PPN 12% dia yang bikin, dia yang protes. Sekarang giliran ada nih si Hasto ini udah jelas sekali.
Katanya KPK sampai mau digeruduk gara-gara pengen belain Hasto doang. Harun Masiku aja sampai sekarang nggak tahu di mana, tangkap. Terus si Hasto ini udah jelas-jelas ya tangkep aja lah. Diproses gak ada yang dapat pembelaan hukum. Udahlah PDIP. Logowo aja logowo. Hei, tahu nggak? Drama PDI Perjuangan masih akan berlanjut ya. Setelah Hasto masih ada Yasona Lauli, salah satu kader PDI Perjuangan yang sudah dipanggil KPK 2 kali tidak datang dan kemarin baru dipanggil. Kita lihat KPK ini bakalan panen kakap-kakap besar dari PDI Perjuangan. Ada yang bilang juga, kan yang korupsi nggak cuma dari PDI Perjuangan, masih ada partai yang lain. Iya benar ya, kita mendukung mau partai apapun, mau Gerindra, Golkar, PDI, apapun itu ya, yang dimana mereka pejabat-pejabat yang menjadi mafia negara dan merugikan negara, maka mempunyai kewajiban KPK untuk menangkap. Jadi kita nggak cuma berbicara PDI Perjuangan. Jadi buat kalian para pendukung PDI Perjuangan, jangan beranggapan kita hanya senang dengan kader PDI Perjuangan yang jadi tersangka. Enggak, kita juga menunggu dari kader-kader partai yang lain. Tapi kebetulan ya, ada seorang Hasto yang kita paling benci ya, dan kita paling muak sama orang itu. Akhir tahun ini ya, kita dapat kado yang terindah adalah Hasto ditangkap dan Hasto menjadi tersangka. Mantap gak tuh? Ya pada intinya kita mendukung KPK, kapasitasnya bagaimana membersihkan mafia-mafia di bangsa kita. Jadi sekali lagi kita harus mengapresiasi tindakan KPK. Tapi ngomong-ngomong, Bu Mega jadi nggak nih untuk melabrak Kapolri atau mau datang ke KPK turun tangan langsung? Kemudian yang kedua, persoalan politik itu Mas Hasto sudah mendengar jauh-jauh hari soal kasus ini menjadi sandera politik, dan Mas Hasto juga ada yang menyampaikan, dan ini sudah direkam, kemudian juga ada disampaikan sebagai bukti di notaris, bahwa Mas Hasto itu tidak akan jadi tersangka kalau pemecatan Pak Jokowi itu dibatalkan. Kan framingnya mudah kebaca, ujung-ujungnya menyalahkan Pak Jokowi. Jokowi lagi yang salah. Kali ini dalilnya kenapa Hasto jadi tersangka? Karena Pak Jokowi sakit hati dipecat. Astagfirullah. Kemarin kan kalian mengatakan bahwa baru kali ini sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia ada mantan presiden yang dipecat dari partai. Kalian buzzer-buzzer banteng menggoreng isu tersebut. Dan sekarang isu pemecatan Jokowi dijadikan lagi gorengan atas dijadikannya Pak Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Dan kalian ngomong gitu atas dasar katanya ada orang yang menyampaikan ke Pak Hasto bahwa Pak Hasto akan dijadikan tersangka jika pemecatan Jokowi itu tidak dibatalkan. Jika mengandalkan katanya atau menurut sumber yang kalian enggan disebutkan namanya, kenapa nanti aja disampaikannya di pengadilan? Kalian sebutkan saja bahwa diduga ada andil Pak Jokowi dalam menghilangnya Harun Masiku. Sepertinya itu lebih enak gorengannya. Ya, tapi baguslah kalian memainkan drama sejak dini. Jadi jika kasus ini sampai ke pengadilan, kalian tidak bisa menuduh lagi Pak Jokowi terlibat dalam kasus Harun Masiku atau menghilangnya Harun Masiku selama ini. Dan satu lagi, melalui drama ini, tuduhan Kaisang menerima uang dari Harun Masiku yang isunya beredar di tengah masyarakat tidak terbukti sama sekali. Karena apa? Ya bagaimana mungkin jika anaknya Pak Jokowi terlibat dalam kasus Harun Masiku? Kalian bisa seenaknya menuduh Pak Jokowi adalah dalang. Dijadikannya Pak Hasto sebagai tersangka dalam kasus ini. Bukannya seperti menggali kuburan sendiri, bukan begitu? Pemuja PDI Perjuangan ternyata banyak tidak terima dengan dijadikan tersangkanya Hasto. Padahal mereka ya harusnya tahu Harun Masiku tidak tertangkap sampai sekarang ini dan belum ditemukan. Semua gara-gara si Hasto. Hasto yang memberikan fasilitas terhadap Harun Masiku untuk kabur.
Dan Hasto juga yang memerintahkan Harun Masiku menenggelamkan handphonenya atau ponselnya ke dalam air agar tidak bisa dilacak oleh KPK. Ini sekarang tinggal KPK nih ya, bagaimana caranya untuk membuka mulut si Hasto. Karena segala perencanaan kepergian Harun Masiku, ya pelariannya, ya membuyarkan barang bukti itu semua dilakukan dan rencana dari Hasto. Jadi silahkan buat kalian para pendukung Banteng yang mendukung Hasto ini, ya itu buat kalian itu adalah orang-orang yang tidak punya akal sehat. Karena apa? Sudah jelas Hasto ini adalah orang mafia, penjahat negara yang benar-benar harus dibasmi.